Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mitchell, kita akan mendengar satu kesaksian, saudara. Pagi ini kita mendapatkan seorang tamu, yaitu Bapak Happy Nugroho Priyadi. Beliau ini adalah seorang kapten pilot pesawat komersial yang ada di Indonesia, dan beliau ini beberapa hari yang lalu sudah menerima baptisan pembaharuan. Nah, untuk itu saya akan undang untuk Bapak Happy bisa maju ke depan memberikan sedikit kesaksiannya. Mari silahkan Pak. Shalom semuanya. Sebelumnya kami mengucap syukur kepada Bapak Yahweh yang telah memberikan kesempatan yang sangat indah ini bagi saya khususnya dan bagi istri saya juga, bahwa saya bisa memberi kesaksian, berbicara dengan mulut saya dan telinga saya juga mendengar bahwa saya menerima Yahweh sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan saya telah menerima baptisan yang benar, yaitu baptisan terakhir yang saya miliki. Karena sebelumnya saya sudah menerima 3 macam baptisan, karena pada saat kecil saya sudah dibaptis dengan baptis percik, karena saya tidak tahu, saya ikut saja. Kemudian pada saat menginjak dewasa, saya belajar dan tidak puas dengan apa yang saya dapat karena ada dorongan hati untuk merindukan kebenaran. Oleh sebab itu, karena Tuhan mendengar atau melihat keinginan dan kerinduan hati saya diajak berputar-putar. Yaitu pertama kali saya dikirim ke Bangkok untuk dijauhkan. Saya tidak sadar bahwa sebetulnya saya dijauhkan daripada gereja lama saya. Karena pada saat di Bangkok, saya tidak bisa menemui atau menemukan gereja, sehingga saya tidak bisa beribadah di gereja yang lama. Sehingga saya di Bangkok menemani istri saya beribadah di gereja Betani GBI Bangkok. Dan saya sendiri pada akhirnya bertemu dengan seseorang teman Advent, yang mana saya kemudian beribadah di Advent, di mana di situ saya menurut saya memiliki satu langkah kemajuan, yaitu baptis Islam, yang tadinya baptis percik kemudian berubah menjadi baptis Islam, sedikit benar. Karena ternyata setelah dipelajarin, pada akhirnya saya mengetahui bahwa baptis Islam itu ada 4 macam. Tidak mungkin semuanya benar, karena menurut Alkitab, baptis itu hanya satu baptisan sesuai dengan kehendak Yahweh, sesuai dengan perintah Yahweh, yaitu baptis Islam di dalam nama Bapa Yahweh dan di dalam nama Anak Yesua HaMasyiah dan Ruach HaKados. Maka saya mengucap syukur dan terima kasih kepada Bapak Lukas, gembala kita, yang telah dengan ringan tangan dan dengan senang hati mempersilahkan saya untuk datang ke sini untuk mencopot meterai yang lama diganti dengan meterai yang baru. Terima kasih Bapak Lukas. Dan oleh sebab itu, saya dari Bangkok, langkah pertama tadi berubah dari baptis percik menjadi baptis Islam. Kemudian saya masih
memperdalam lagi dengan membaca sesuai dengan Alkitab. Kita tidak boleh percaya kepada setiap roh, tapi kita harus menyelidiki, benar enggak ajaran ini atau roh ini sesuai dengan Alkitab. Maka saya memperdalam dan kemudian saya bertanya kepada para pendeta Advent, apa saya sudah benar? Karena pada saat di Advent saya dibaptis Islam, tapi nama Tuhan tidak disebut. Kemudian saya ketemu dengan teman apostolik, di mana apostolik itu percaya kepada adanya satu Tuhan. Sementara di Advent masih Tritunggal. Tetapi di apostolik satu Tuhan, makanya saya pengen diperbaharui, karena di apostolik pada saat itu pengertian saya sudah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya pikir sudah benar, saya senang sekali, saya puas. Kemudian dan itu tetap Islam, dan kemudian saya pulang ke Jakarta. Sebelum ke Jakarta saya diputar ke Filipina, karena Tuhan pengen melihat hati saya. Pada saat di Bangkok, istri saya ikut ke Bangkok, sehingga saya tidak mungkin tergoda oleh wanita karena ada istri ikut. Makanya saya dibuang ke Filipina selama hampir setahun, yaitu 10 bulan. Menurut saya ini, saya cuma mau dicobain aja nih, karena di Filipina istri saya nggak bisa ikut. Coba nggak ada istri, tergoda nggak sama wanita cantik? Tetapi ternyata saya lulus, karena pada saat sudah 10 bulan saya tidak melakukan dosa perempuan, tidak melakukan dosa yang itu. Jadi saya berterima kasih kepada Yahweh yang telah menguatkan hati saya menjaga kekudusan. Kemudian saya karena sudah merasa lulus, saya diberi hadiah, yaitu mendapat tugas dari Tuhan, yang waktu itu saya belum mengerti bahwa Tuhan kita namanya Yahweh. Mengerti tapi separuh-separuh, karena di kitab bahasa Jawa namanya Yehuwah, tetapi nama itu tidak diteruskan di dalam pengajaran hari-hari Minggu. Kemudian saya dikembalikan ke Bangkok dengan sebelumnya dapat tugas, yaitu menyanyikan lagu yang tersulit, di hadapan para duta besar. Ini mimpi maksudnya, mimpi disuruh menyanyikan lagu yang paling sulit, lagu pertama yang paling sulit. Saya pikir kok MC-nya memberi saya tugas yang mendadak. Ya seperti ini, kesaksian ini juga mendadak ya. Kemudian saya mikir, saya kan udah biasa menyanyi, kenapa saya harus takut? Tetapi ternyata setelah saya perdalam, apa itu nyanyian yang tersulit? Nyanyian yang tersulit adalah pada saat dulu firman itu disampaikan dengan cara menyanyikan. Jadi lagu yang tersulit adalah mengatakan ajaran yang tersulit bagi orang Indonesia, karena Indonesia sudah terlanjur satu, makan haram dan halal sudah halal semua. 2, ibadah sudah hari Minggu yang halal, yang resmi, sudah mau dibetulkan sudah susah. Baptis yang benar cuma 1, tapi berapa banyak baptisan di Indonesia? Kalau saya mengatakan kebenaran seperti Pak Lukas, pasti akan sulit diterima. Makanya itu lagu yang tersulit. Kemudian kalau saya mengatakan Bapak kita atau Tuhan kita namanya Yahweh, itu juga akan sulit diterima. Makanya banyak hal yang sulit diterima oleh orang banyak. Tetapi itu tugas saya. Kemudian itu 1. Kemudian pada saat sebelum ke Bangkok, saya dikasih hadiah juga, bahwa pada hari-hari raya, ini mimpi lagi, biasanya pada hari-hari besar, hari-hari pesta pora, biasanya laki-laki itu nyari cewek cakep untuk bersenang-senang. Itu kata orang yang di sebelah saya. Orang itu sudah bapak-bapak,
tapi akrab sekali dengan saya. Saya nggak tahu siapa dia. Dalam hati, terus dia bicara gini, Happy, aku akan mencarikan perempuan yang cantik buat kamu. Dalam hati saya sudah menikah, tapi saya diam aja, saya nggak menjawab karena saya takut nanti salah ngomong. Nah ternyata gadis itu, perempuan cantik itu adalah gereja yang benar. Makanya saya senang sekali. Sementara ini saya di Jakarta, di Tangerang, nggak punya gereja. Karena setelah saya mengenal Yahweh dan tidak mau beribadah di hari Minggu, saya hanya di rumah beribadah sama anak-anak dan keluarga. Bahkan saya sudah pernah memulai mengundang anak-anak untuk beribadah hari Sabat, sempat 3 kali. Hari keempatnya sudah nggak bisa karena dituduh itu ibadah yang sesat. Makanya tadi waktu saya mendengar nyanyian senang sekali, walaupun saya dituduh atau dihina, disakitin, saya mengampuni mereka. Dan kemudian karena saya akhirnya kembali ke Indonesia, seperti biasa saya juga membaca Alkitab, juga membuka internet. Saya menemukan Alfa Omega. Kok Alfa Omega bicara mengenai Yahweh, kemudian mengenai yang lain-lain? Wah, karena saya terbang waktu itu, saya tunggu, tapi ternyata nggak bisa. Besoknya saya tidak mau telat, cepat-cepat saya telepon Pak Lukas. Kebetulan beliau ada di Makassar. Selamat siang, apa betul nih Pak Lukas? Ya betul. Waduh Pak, boleh nggak saya minta waktu atau bisa ketemu di Magelang? Oh bisa saja, makanya saya senang sekali. Begitu pada saat itu saya sedang terbang ke Irian, maka saya menunggu-nunggu, wah pengen cepat-cepat pulang nih. Nah di Irian saya cepat-cepat secara pakai SMS minta izin cuti segera, urgent, sebelum terlambat. Makanya, tapi ya ini bukan kebetulan, saya percaya bukan kebetulan, karena percaya ini adalah waktunya Tuhan mengizinkan saya untuk mengenal Bapak lebih benar. Makanya saya kemudian dikasih cuti 15 hari. Jadi dalam waktu 6 hari saya sudah sampai di Magelang. Kemudian saya bertemu Pak Lukas, saya menceritakan kerinduan saya untuk menerima baptis. Akhirnya ya mungkin Pak Lukas kasihan sama saya kali ya. Ini orang udah tua tapi kok udah 3 kali baptis salah terus. Makanya dengan senang hati saya mengucapkan terima kasih. Akhirnya hari Jumat saya dibaptis dengan benar dalam nama Yahweh, Yesua Hamasyah dan Ruach HaKudos. Saya percaya ini belum akhir. Karena saya baru sampai di Sungai Yordan. Nah, baru dibaptis itu berarti baru sampai di Sungai Yordan. Mata hati saya, seperti Pak Melsek mau bilang, mata hati saya bisa melihat bahwa setelah Sungai Yordan masih ada tugas, yaitu mengintai tanah perjanjian. Mengintai tanah perjanjian dan kemudian masih harus melakukan mengelilingi kota Yeriko, walaupun enggak tahu untuk apa saya harus mengelilingi Yeriko. Dan pada saat disuruh meniup trompet, saya akan melihat kehancuran benteng Yeriko. Sehingga 2 peristiwa itu akan saya hadapi nanti. Saya akan kabari Pak Lukas dan kalian semua apa yang terjadi itu. Karena sebelum saya masuk tanah perjanjian, saya harus melihat Yeriko, benteng Yeriko hancur. Benteng Yeriko adalah kekerasan hati manusia. Makanya saya pengen anak-anak saya, istri saya, teman saya, saudara saya yang hatinya sekeras benteng Yeriko itu oleh kasih karunia Yahweh akan hancur. Tapi itu setelah kita meniup trompet, yaitu masa Rosh Hasanah ya. Nah, dengan adanya Alkitab yang kita baca, berarti Tuhan pengen kita tahu step by step rencana Yahweh itu. Makanya kita harus waspada,
mempersiapkan diri masuk ke dalam tanah perjanjian, karena kita semua mendengar bahwa di tanah perjanjian banyak susu dan madunya. Oleh sebab itu kami juga mohon doa restu supaya seperti lagu tadi, Yahweh membimbing langkah kaki saya dan kita semua, supaya langkah kaki kita benar-benar menuju kepada Yahweh, bukan membelakangi Yahweh, tetapi menuju kepada tanah perjanjian, di mana sudah ada janji Yahweh di sana. Satu hal lagi yang saya pengen sampaikan, kita sedang menanti kedatangan Yesua untuk kedua kalinya. Tetapi sebetulnya Yahweh itu sudah menunggu kita lebih dulu. Sudah hampir 6.000 tahun Yahweh itu menunggu kita di pintu gerbangnya. Dia melihat, mana nih anak-anak manusia kok nggak ada yang datang untuk ke pintu gerbang dengan berteriak-teriak, Yahweh, Yahweh, Abba Yahweh. Oleh sebab itu mata hati saya, mohon maaf pinjam nama, mata hati saya senang karena umat Tuhan di sini, kejadian ini adalah sebetulnya kita datang ke pintu gerbang Yahweh. Apalagi kita sudah menyebut nama-nama Yahweh. Dan Yesua dan Bapak sendiri sudah menulis di Alkitabnya, aku akan bukakan pintu bagimu supaya kita bisa masuk. Kenapa? Karena kita mau melakukan perintahnya dan karena kita tidak menyangkal namanya. Kalau kita mau masuk tapi kita nggak percaya bahwa nama Tuhan kita Yahweh, Matius bilang, aku tidak mengenal engkau, pergi. Sebelum kita ditolak, makanya kita harus mempersiapkan diri sebelum telat. Makanya saya juga buru-buru, nggak mau ketinggalan, cepat-cepat datang, punya meterai yang baru, meterai yang benar. Dan kita tidak boleh tidak tahu bahwa Tuhan kita adalah Yahweh yang telah mengutus anaknya Yesua HaMasyiah untuk menebus kita dan untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Kita bukan hamba lagi, kita adalah sahabat, di mana kita sedang dinanti oleh Yahweh di depan pintu gerbangnya. Yahweh siap-siap membuka pintu bagi kita untuk membagikan kekayaannya. Luar biasa, karena sudah tertulis di Alkitab, bahkan sebelum manusia diciptakan, Yahweh sudah memberi janjinya, aku akan membuat manusia supaya seperti aku, sesuai dengan image-nya, tinggal di surga, tidak bisa mati, hidup kekal, kaya raya, sehat, bijaksana, penuh kasih, penuh pengertian, penuh kesabaran, penuh kekuatan, dan lain-lain, kalau kita mau menuruti firman-Nya tok. Ongkosnya cuma satu, taat kepada firman-Nya. Saya rasa hal itu enggak berat buat kita. Mungkin kita akan berat sebagai manusia. Oleh sebab itu kita perlu bantuan Ruach HaKadosh, Roh Kudus. Dengan bantuan Roh Kudus, apapun yang kita kerjakan bagi kemuliaan Bapa pasti mudah kita lakukan dan kita akan sukacita melakukannya. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya sudah mengakui Yahweh dan di hadapan manusia, makanya saya berharap saya nanti juga akan diakui oleh Yesua di hadapan Bapaknya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Satu kesaksian yang luar biasa ya. Itu hampir sama dengan kesaksian saya yang lalu. Cuma waktu itu saya belum ketemu dengan Pak Yakob tentang pembaharan baptisan. Itu malam-malam dikatakan begini, kamu dimeterai dengan nama yang lama. Oh iya, saya harus barui. Waktu itu saya baru mengenal Pak Yakob. Lalu saya lari langsung ke sana naik motor dan tiba di sana jam 5:30 malam itu menjelang maghrib saya dibaptis. Karena meterai itu harus diperbarui. Amin.
Saya yakin kita semua sudah diperbaharui, amin. Nah, apa yang saya mau bagikan hari ini itu berlanjut dengan yang bulan lalu, Bapak Ibu, amin. Sudah mempraktekkan tame dan tahor? Sudah? Air minumnya sudah 2 liter? Sudah? Nah, kalau sudah kita lanjut, amin. Karena ini berlanjut dengan yang bulan lalu. Jadi nanti mungkin ada kaitan-kaitan yang ke sana. Nah, saya beri judul tentang mata jantung dan ranting jantung. Mungkin Bapak Ibu baru mendengar kali ini ya. Padahal saya melihat di Alkitab ada ditulis. Tetapi memang kita tidak akan mendapatkannya kalau kita membaca Alkitab kita yang LAI saja. Atau kita membaca King James, ada sedikit di sana digambarkan. Tetapi kalau kita membaca kitab Ibrani, di sana diungkapkan. Amin. Nah, sehingga saya memulai pertanyaan dengan ini. Benarkah ada mata jantung? Jadi saya kasih judul mata jantung dan ranting jantung. Benarkah ada mata jantung? Yang kedua, benarkah ada ranting jantung? Ini selama ini hilang, Bapak Ibu. Nanti kita akan lihat apa manfaat makanan koser dan tahor. Ini berhubungan dengan ini. Nah, makanya kita harus lebih dalam. Kalau kita masih makanan yang seperti tempat kita yang lama, tidak akan memahami ini. Baik, kita akan mulai masuk tentang, nah, kemudian hal-hal apa saja yang bisa mengganggu mata jantung tadi bekerja. Baik, kita akan mulai yang pertama tentang mata jantung. Kita akan membaca di Efesus pasal 1 ayat 16 sampai yang ke-18. Nanti Pak Lukas dibantu baca, ini ada ditampilkan. Ya, oke. Jadi Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Efesus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Ya. Aku tidak henti-hentinya mengucap syukur demi kamu sambil menyebut kamu di dalam doa-doaku, supaya Elohim, Tuhan kita Yeshua HaMashiach, Bapa kemuliaan, dapat memberikan kepadamu roh hikmat dan penyingkapan dalam pengenalan akan Dia. Dengan mata pikiranmu telah diterangi, maka kamu tahu pengharapan apa yang ada dari panggilannya, dan betapa kaya kemuliaan warisannya bagi orang-orang kudus. Dan Amin. Sampai ayat 18 saja, 18. Pak. Okay. Jadi Pak Lukas tadi bacanya ILT, Pak ya. Nah, Yeah. di sini kalau yang saya tampilkan adalah masih pakai LAI. Di situ dikatakan Bapa. Nah, Bapa kita ke siapa? Maka saya tulis itu Yahweh. Jadi Bapa kita kan Yahweh. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan ayat 16. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dengan Dia dengan benar. Tetapi berhubungan 18, lalu itu supaya Ia menjadikan mata hatimu. Kalau dalam bahasa Indonesia mata hatimu. Bahasa Inggris dia pakai heart. Jantung. Jantung. Coba Bapak Ibu. Jadi roh berhubungan dengan jantung. Kalau misalnya Bapak Ibu secara alami, di mana mata hati Bapak Ibu? Mata hati. Coba, yang secara alami saja, mata hati di mana? Biasanya kan begini toh, bukan begini kan? Coba, di mana mata hati Bapak Ibu? Di mana? Ini alam toh. Sekarang yang Bapak pegang itu apa? Jantung. Hati di sini, secara anatomi hati di sini, lalu jantung di sini. Tetapi secara alami, mata hatimu di mana? Sini.
Mengapa Yahweh membuat itu? Di mana-mana mata hati selalu pegang sini, padahal yang dipegang adalah jantung. Nah, sehingga Alkitab sangat jelas menuliskannya. Ayat 18, jadi ruah, tadi ruah hikmat, ruah wahyu tentang ruah Yahweh itu berhubungan dengan mata hati. Tapi mata hati di sini kalau kita melihat sebenarnya yang kita pegang adalah jantung. Nah, mari kita lihat dalam bahasa Ibrani ayat ini. Ya, ini bahasa Ibrani-nya Bapak Ibu. Yang sudah bisa baca enggak? Ya, saya transliteral saja ya. Nanti transliteralnya baca, Pak. Ini. Oke, ya. Silakan, Pak. Transliteralnya. We are ene le afkem la adat mahi hatikwah wat svefunah bikriato mah atirah kafot nakatol beheref hak kedoshim. Bapak Ibu perhatikan, ini ada eine levapkem. Eine itu dari kata ayin. Nah, Bapak Ibu sudah tahu kan ayin. Tahun ini kan tahun ayin. Ayin itu kan mata. Lalu di sini disebutkan adalah levapkem. Nah, apa artinya itu? Jadi itu mata, jantung. Kalau hati, kafet. Kalau Inggris, liver. Ayat ini disatakan heart. Nah, kita lihat kamus Hebrew. Lab atau libah itu seharusnya diterjemahkan heart atau jantung. Kemudian kalau kafet itu adalah liver atau hati. Ayat tadi mengatakan eine levapkem, jadi mata jantungmu. Memang ayat ini Bapak Ibu kalau kira-kira 500 tahun yang lalu diterjemahkan seperti ini, itu akan ditertawai. Masa sih mata jantung itu ada? Tetapi sekarang itu dibuktikan oleh ilmu pengetahuan. Ini sebuah jantung kalau dibedah, Bapak Ibu. Nah, ini ada namanya S-anot. Modelnya seperti itu. Kalau yang praktek anatomi akan menemukan ini kalau dibuka. Ini nama S-anot. Nah, inilah yang menjadi yang disebut dengan mata jantung. Ajaib enggak Bapak Yahya? Di sini yang berhubungan dengan ruah. Coba Bapak Ibu tes ya. Kalau misalnya kita ketemu barang bukan kita punya, waktu kita mau ambil, apa yang pertama kali bergetar? Apa? Jantung. Apa Bapak Ibu? Jantung. Masalahnya adalah kita tidak dilatih untuk menanggapi itu. Nah, tadi lihat ayat Efesus tadi, roh hikmat dan wahyu itu berhubungan dengan mata jantung. Nah, ini kalau dalam kedokteran S-anot atau pacemaker. Ini adalah sumber elektrik daripada jantung. Secara alami Yahweh menciptakan itu untuk itu, dalam arti fisik ada manfaatnya juga. Tetapi lebih dari itu, kita yang mengenal ruah Yahweh harus lebih dalam mengenal ini. Amin. Nah, ilmu pengetahuan sudah berkembang Bapak Ibu. Ini siapa yang sudah pernah ke rumah sakit dibikin seperti ini? Siapa yang sudah pengalaman pernah direkam jantung? Ada kertas panjang gitu, lalu dokter baca, bapak ini sakit ini, sakit ini, sakit ini. Itu gelombang yang bisa ditangkap.
Nah, ini dia. Jadi dia ilmu pengetahuan baru mendengar suara, bisa dengar suara. Kalau misalnya ibu-ibu yang hamil ya kan, ke dokter kebidanan nanti ada alat dapton itu ditaruh, nanti kelihatan duk dak duk dak duk, bunyi seperti itu. Kemudian yang berikut ada gelombang yang dia pancarkan. Nah ini yang bisa ditangkap seperti ini. Kemudian sebenarnya itu ada suara. Coba Bapak Ibu perhatikan, kalau mengambil barang bukan punyanya, jantungnya berdemar, suaranya bilang apa? Jangan. Apa lagi? Itu bukan punyamu. Apa lagi? Dosa. Apa lagi? Itu suara yang keluar. Tapi kita kadang-kadang tidak memperhatikan itu. Diingatkan bahwa kalau kita suka melawan itu, iman kita akan kandas, stagnasi, tidak akan ada kemajuan. Nah sehingga kalau teman orang-orang lama bilang Tuhan berbicara di sini, memang dia berbicaranya di alat ini. Kemudian yang berikut adalah, nah ini, ilmu pengetahuan dan teknologi hanya baru bisa mendengar bunyi tadi, pakai alat yang namanya dapton atau stetoskop. Jadi Bapak Ibu kalau ke dokter kan diambil didengar duk dak duk dak duk dak, nanti duk duk dak duk dak. Ah, ini tidak normal ini. Kemudian yang berikut mencatat gelombang, ini pakai EKG namanya elektrokardiografi, jadi itu gelombang. Jadi itu ada sistem listrik yang diantarkan ke sana. Itulah sebabnya Bapak Ibu kalau memegang apa nih, kena strom langsung kaget, bisa meninggal. Karena ada gelombang listrik di dalam tubuh ini. Inilah yang mengatur listrik ini, mengatur gelombang kaki, dan dia bisa balik lagi. Mengapa bisa balik? Karena ada gelombang elektrik di sana yang membantu dia untuk memompa, untuk balik. Padahal jantung kan cuma satu. Nah ini Bapak Ibu berbicara, ilmu pengetahuan tidak bisa. Tapi orang yang hidup di dalam Yahweh Elohim, mengenal Ruach HaKodes, pasti mengenal ini. Amin. Amin. Pasti mengenal. Ini akan terganggu, perubahan sedikit apapun dia akan menyebabkan gangguan. Sehingga itu sebabnya Yahweh menyuruh kita makan makanan yang tahor supaya sistem kita normal, sehingga pada waktu dia berdetak tidak normal, perhatikan, Yahweh mau berbicara. Nah itu kita menanggapi Yahweh. Kita sudah makanannya bagus ya, sudah tahor, air sudah 2 liter, lalu tiba-tiba berdetak tidak normal, semua normal. Perhatikan, Yahweh mau menyampaikan pesan. Amin. Sehingga langsung menanggapi, ya Yahweh engkau mau bicara apa. Saya pernah pengalaman itu Bapak Ibu, mendapat itu, dia tiba-tiba bergetak gitu tidak normal. Lalu saya berdoa, ya Yahweh kira-kira silakan engkau berbicara apa engkau mengatakan. Ternyata beberapa waktu kemudian ada om saya sakit. Rupanya pesan itu yang mau disampaikan. Nah, kalau sudah muncul itu, mari berdoa. Tanggapi itu supaya kita semakin hari makin bertumbuh. Amin. Ini dari sisi pengetahuan, ya. Nah, ini seperti ini gambarnya kalau Bapak Ibu ke rumah sakit dipasang seperti ini. Nah, ini gak muncul gelombang seperti ini. Nanti dari situ dilihat, oh ini tidak normal, ini normal. Nah masalahnya Bapak Ibu, banyak orang kalau sudah mulai gangguan di sini, lalu ke dokter, lalu dokter bilang, kamu tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Baru dia belajar, padahal Alkitab sudah mengajarkannya. Amin. Nah banyak orang hilang di sini, sehingga kadang-kadang orang lebih taat kepada manusia daripada firman Tuhan. Nah ini yang kita temukan, kalau sudah sakit baru mulai. Kalau sudah mulai ketemu dokter, baru dokternya memberitahu, baru dia lebih taat. Padahal Alkitab sudah jauh lebih dulu memberitahukan kita. Dahsyat gak Alkitab?
Dahsyat. Nah, Yahweh memberi buku manual supaya kita ikut, supaya dia bisa berjalan dengan normal. Nah, Tuhan berbicara, Yahweh berbicara lewat jantung. Kita lihat ayatnya. Lukas 24 ayat 32. Lukas 24 ayat 32. Dibaca di ini aja. Nah, ini. Oke. Kata Silakan. mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati atau jantung kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Nah, saat Yesus berbicara, apa yang terjadi? Jantungnya berdebar-debar. Amin. Nah, alat bahasa Inggris seperti ini diterjemahkan Bapak Ibu. Ya, nih. And they said one to other, did not our heart burn within us while he talked with us by the way and while he opened to us the scripture? Di sini digunakan heart, jantung. Jadi waktu dia berbicara, jantungnya berdebar-debar. Ini mesti ditanggapi. Nah, waktu itu mereka tidak ngerti. Lalu waktu dia sudah Yesua masuk membagikan makan roti, lalu dia hilang. Setelah, oh iya tadi itu Yesua ternyata dia lagi bicara menyampaikan pesan itu. Hilang pesannya itu karena belum paham. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu sudah makanan koser, menjauhi makanan yang tame, minum air 2 liter. Nanti kalau pulang ada jantung berdebar, silakan Bapak Yahweh nyatakan kehendakmu apa yang kau mau katakan kepadaku. Nanti akan ada suara. Amin. Amin. Mau melatih ini? Mau. Haleluya. Nah, kita lihat dalam versi Ibrani-nya Bapak Ibu. Ini masih menggunakan kata yang sama. Ya. Oke Pak, dibaca. Amru zehlazeh harai libenu hayah boer bekir benu kasyadiber elenu bederek uf athar lanu et hak tufim. Nah, dia masih memakai kata yang sama. Ini libenu, lip tadi kan di kamus tadi, lip, jantung. Waktu dia berbicara tentang ketufim, ini hak tufim dari kata ketupim. Ya, Bapak tahu kan, tanak, Torah. Yang kedua apa? Nebim. Yang ketiga apa? Ketuvim. Nah, Torah itu adalah standar kekudusan yang ditetapkan Yahweh. Itu Torah. Kalau Nevim itu kegagalan bangsa Israel dan raja-rajanya. Sedangkan Ketuvim bagaimana cara kita kembali ke standar itu. Itu urutannya. Sehingga urutan kitab kita yang masih pakai LA itu keliru. Sudah ada Hebreirot, sekarang yang Hebreirot itu diurutkan yang semestinya. Sehingga nanti akan ketemu bahwa di Ketuvim itu ada Mazmur, ada Amsal, ada kitab-kitab yang lain di sana disebutkan. Jadi waktu kita membaca Amsal, yang disebut hikmat di situ adalah Torah. Jadi dikembalikan kepada Torah. Nah, bedakan dengan ini Bapak Ibu ya. Bedakan dengan ini. Ayub 4 ayat 14. Nah, oke Pak, dibaca. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Nah, bahasa Inggrisnya. And a spirit passed before my face, the hair of my flesh stood up. Jadi bedakan dengan roh lain maksudnya. Kalau berdiri bulu roma itu ada roh lewat, tapi ingat itu roh dari mana? Roh dari dunia. Nah, jadi kalau bisa membedakan ya, jadi kalau Tuhan berbicara, jantung kita yang berespon. Tapi kalau roh lain adalah bulu apa? Bulu roma. Ini alat yang Yahweh pasang. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau masuk ke sesuatu tempat, misalnya lewat kuburan, kalau malam, tengah malam jam 1, itu apa yang terjadi? Bulu roma berdiri.
Karena roh banyak di situ. Amin. Jadi bedakan kapan tuh Yahweh berbicara, kapan ada roh. Ini tidak bisa dibedakan. Orang-orang dulu ya, penting aku dipenuhi roh itu berdiri. Kalau jantungnya diam saja, itu hati-hati. Kalau dia berdiri dan jantung berespon, tanya Yahweh apa aku mau bicarakan. Tapi kalau hanya bulunya saja, jantungnya tidak, itu berarti tinggal apa? Gunakan kuasa, amin. Amin. Kuasanya apa? Dalam nama Yesus Masya, semua roh aku perintahkan pergi dari sini, amin. Amin. Mudah, karena kita sudah dipakai alat. Tapi orang-orang tidak ngerti, lari. Masih takut Bapak Ibu lihat kuburan tengah malam? Tidak. Gak usah, ada senjata. Ayat mengatakan roh yang ada pada kita lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Gunakan itu, amin. Amin. Usir saja, selesai. Sudah dikasih senjata, mau dipakai, iya toh. Jadi Bapak Ibu jangan lagi ada anaknya kalau mama bangun mah, kenapa? Aku mau kamar kecil, mau buang air. Masih ada anak muda begitu, Bapak Ibu? Masih ada anaknya yang begitu di rumah? Tidak ada lagi, amin. Kalau nggak ada, tapi banyak tetangga kita begitu ya. Anaknya sudah gadis, mau ke kamar, mau ke toilet, bangunkan ibu bapaknya. Mama bangun mah, kenapa? Temani aku ke toilet. Waduh, tidak kenal bahwa dia punya senjata, amin. Mari gunakan senjata itu. Jadi kalau ada reaksi begitu sudah usir aja. Dalam nama Yesus Masya, segala roh-roh yang aku perintahkan. Roh ada aku lebih besar, roh yang ada yang Yahweh berikan lebih besar. Langsung lari itu, amin. Digunakan Bapak Ibu ya. Nah, jadi bedakan kapan Tuhan berbicara, kapan cuma roh lewat. Jadi ada bulu roma berdiri. Nah Bapak Ibu makanya kalau jatuh, Bapak Ibu kan masih pengalaman ya. Kalau jatuh cinta itu lihat perempuan duk dak duk dak duk, tanya Tuhan, Yahweh ini pilihanku apa bukan? Kalau enggak bisa hilang Bapak Ibu, amin. Udah tahu dia bukan percaya Yesus Masih, lalu muncul itu, ini datang dari Tuhan, maju dia karena enggak tanya. Nah kalau tanya, Yahweh ini pilihanku enggak? Pasti bilang bukan, ya udah lewatin, amin. Anak-anak muda masih mau pakai itu, amin. Jadi kalau pas lihat duk dak duk, nah, ini sudah ada istri, enggak, bukan, keluar, amin. Nah itu harus dilatih Bapak Ibu. Kalau enggak kandas iman. Ada ayatnya itu. Kandas iman itu, saya lihat. Ada Bapak pertemukan kandas iman? Itu di 1 Timotius 1 ayat 19. 1 Timotius 1 ayat 19. Ya ini 1 Timotius 1 ayat 19. Bapak tambahkan di catatan ini, ditambahkan ya, 1 Timotius 1 ayat yang ke-19. Jadi hati nurani itu suara jantung sebenarnya di situ. 1 Timotius 1 ayat 19. Ya. Dengan memiliki iman dan hati nurani yang baik, yang beberapa orang sehubungan dengan imannya telah menjadi kandas karena telah menolaknya. Ya, jadi kalau kita selalu menolak suara tadi di jantung tadi, iman kita akan kandas. Ya kalau kandas kan tidak akan maju ya toh. Bapak Ibu perhatikan kalau kapal kandas apa yang terjadi? Tidak maju, lama-lama jadi apa? Keropos, lalu hancur dan tenggelam. Nah sama, kalau kita tidak melatih itu, iman kita bisa hilang. Iman kita kandas, tidak akan bertumbuh. Bagaimana mau bertumbuh? Yahweh sudah bicara mau menuntun, tidak ditanggapi. Ya udah,
Sampai di situ saja. Nah, mari kita menanggapi itu. Mau Bapak Ibu? Mau. Nah, ini jadi harus membedakan antara kapan Yahweh berbicara, kapan roh lewat. Nah, lihat. Kalau dia merinding bulu, ambil kuasa, usir. Kalau dia berdetak. Tapi ini yang lagi normal Bapak Ibu ya. Jangan Bapak kemarin makan, yang kemarin makan lemak, makan darah, makan itu, lalu jantungnya berbicaralah Tuhan, itu bukan. Itu penyakit yang bicara. Amin. Jadi jangan ya, oh baru kemarin makan daging dicampur susu, terus malamnya berdetak bicaralah Tuhan. Bukan. Jadi harus sesuai dulu dengan perintah Yahweh, baru. Amin. Amin. Nah, jadi ingat, masih ingat kan kemarin ya, daging dengan susu kan tidak boleh dicampur ya. Masih ingat ya, darah nggak bisa, lemak dihindari. Kalau semua itu sudah standar, baru mulai. Jadi jangan pakai standar baru merasa lulus, nggak bisa. Lo orang dites misalnya masuk UGM, oh enggak, dia tidak lulus tes, belum saya ini mahasiswa UGM, bagaimana itu? Nggak bisa kan? Nah, jadi harus lulus tesnya, baru itu. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang makanannya masih tame lalu mengatakan suara Tuhan, hati-hati. Itu bukan suara Tuhan, ada mungkin suaranya sendiri atau suara setan. Jadi hati-hati. Tuhan bilang begini, nanti kiamat tanggal sekian-sekian. Enggak usah. Oh, Alkitab sudah diajarkan seperti itu, ya toh? Amin. Apalagi yang lain-lain misalnya. Kan banyak begitu dia pakai kan. Tuhan berbicara. Mobilmu itu harus kau kasih saya pakai pelayanan. Wah, enak aja, kan banyak yang begitu Bapak Ibu. Tuhan bicara, kita harus bangun gedung yang mewah. Bapak Ibu mesti sumbang buat janji iman. Padahal kita mengatakan berilah apa yang ada padamu. Janji iman jangan sampai Bapak ya. Karena begini, banyak orang-orang di Jogja kecewa karena janji iman. Banyak. Janji iman itu sangat berbahaya. Kita berjanji misalnya setahun, saya sumbang 1 juta. Baru sumbang 3 bulan meninggal. Siapa yang bertanggung jawabkan nasarnya di hadapan Tuhan? Tidak bisa. Kalau janji iman itu kan berilah yang ada padamu, bukan yang tidak ada padamu. Ya kita kan bernasar tidak ada pada kita. Berbahaya. Nah, banyak orang kecewa di situ. Beberapa jemaat-jemaat saya ketemu, aduh Pak, sudahlah Pak, kalau memang Bapak tidak suka sama gereja, cari gereja lain. Masih banyak kok hamba-hamba Tuhan yang tulus. Coba cari aja Pak, pasti ketemu. Amin. Amin. Kalau tidak jauh saya arahkan ke sini. Ada tuh di Magelang tuh ada. Nah itu tentang mata jantung. Kemudian yang berikut adalah tentang ranting jantung. Ini ayatnya dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4, nah ini dia. Dibaca Pak. Nah ini, ya. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Jagalah jantungmu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi dari sana muncul kehidupan. Nanti kita akan bahas ini. Kata Ibrani apa? Supaya kita memahami lebih dalam. Dalam bahasa Ibrani ditulis seperti ini. Ya ini. Ya ini kita akan lihat satu-satu ya. Ini kan Mikol, Mismar, Netsor, Leveka, Kimimenu, Tatsot, Kayim. Dia mengatakan pakai kata Kayim, kehidupan itu. Nah ini kita akan bahas satu supaya nanti Bapak Ibu memahami. Nah kata ini dimulai dengan, coba diucapkan Bapak Ibu, Mikol. Mikol. Bapak Ibu kan sudah tahu ya, kalau kaf ada titik seperti ini bukan double K, itu bacanya K. Tapi kalau misalnya yang nggak ada itu berarti KH, translate-nya KH ya. Jadi bedakan itu. Jadi antara Kat Yeshua HaMasyiah
Itu kalau Yeshua Mashiach kan memakai kata chet, bukan cup. Jadi menerjemahkannya harus CH. Transliternya harus CH. Walaupun mengucapnya KH, tapi transliternya harusnya CH. Nah, ini diterjemahkan kalau bahasa Inggris SPOM. Nah, kalau dari Indonesia bisa dari, mulai, sejak, karena. Makanya bahasa Ibrani itu sangat sangat bagus karena banyak makna. Nah, masalahnya karena banyaknya makna, kadang-kadang orang mengambil adopsinya untuk kebutuhan goyim, bangsa-bangsa, sehingga keluar dari konteksnya. Nah, kemudian yang berikut adalah ini mishmar, ya. Mishmar itu word, itu bisa diterjemahkan menjaga, mengawal, melindungi. Ingat, ini perintah, jagalah hatimu. Kalau disuruh jaga, itu tugasnya siapa? Kita. Nah, banyak orang tidak mau menjaga. Jadi jagalah itu berarti artinya sudah menjadi tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab Yahweh lagi. Ada bagian kita, ada bagiannya dia. Nah, yang berikut adalah ini. Netzor. Ini Sion, Spring, Osir, Whitmer. Ini diterjemahkan, nah ini dia. Ada kata keturunan, ada ranting, ada tangkai anyaman. Keluar kata itu. Nah, kalau kita tidak memperhatikan ini, hilang Bapak Ibu maknanya. Kemudian berikut. Ini ada libeka sama libeka itu heart, jantung. Kemudian ki itu dead atau yang itu. Kemudian menu from him, dari dia atau darinya. Kemudian tatsat, rasul, menghasilkan, menyebabkan. Kemudian kayim, life, hayat, kehidupan, umur, gairah, semangat. Jadi terjemahan kata kayim itu bukan hanya satu kehidupan, tetapi ada apa? Umur, kehidupan, dan gairah. Itu sebabnya kalau kita makanan-makanan yang tahor, maka umur kita akan panjang di bumi. Amin. Ada kehidupan di sana. Nah, sehingga kalau kita melihat ini kan bisa yang merah, mulai menjaga, melindungi ranting, tangkai, anyaman jantungmu yang darinya menghasilkan hayat, kehidupan. Nah, transliteranya kurang begini, mulai menjaga, melindungi ranting, tangkai, anyaman jantungmu yang darinya menghasilkan hayat atau kehidupan, umur. Jadi umur kita sangat ditentukan di situ, panjang atau pendek. Coba Bapak Ibu ya, nanti mulai kita makan makanan yang bagus. Seiring perjalanan waktu kita akan lihat teman-teman kita sudah mulai pakai tongkat, stroke. Banyak yang meninggal karena serangan jantung, karena tidak taat pola makan. Kemarin saya ada satu majelis, tapi masih gereja di GBI. Saya berdiskusi dengan dia, lalu dia tertarik karena dia pernah stroke. Lalu dia mulai makan yang baik, sekarang udah jalan, dan dia kemana-mana pakai itu, tapi mulai dimusuhi oleh teman-temannya. Saya bilang, pelan-pelan Pak, jalan terus saja, kebenaran pasti akan Tuhan menyatakan. Cuma dia masih belum menemukan Yahweh. Cuma, Pak, masih mau nengal lebih dalam enggak? Saya belum tawaran itu, karena dia masih semangat-semangat buat temannya itu. Tapi karena itu dia dibenci, hanya karena pola makan loh, belum yang lain. Apalagi kalau nama Yahweh, waduh. Tapi saya bilang, Pak, jalan terus, nanti akan lihat kebenarannya. Nah, contoh ranting Bapak Ibu. Nah ini, karena di situ disebut ranting. Bapak Ibu perhatikan pohon kan seperti ini toh. Ada batang, kemudian cabang keluar sini. Tadi Alkitab mengatakan ranting jantung, cabang jantung. Nah perhatikan Bapak Ibu, mirip enggak dengan ini? Mirip enggak? Mirip ya? Sekarang ini, lihat, perhatikan Bapak Ibu ya, ini. Mirip enggak? Mirip kan? Mirip. Jadi Alkitab benar mengatakan ranting atau anyaman, karena ini seperti anyaman. Mirip toh? Selama ini tidak pernah diperhatikan dengan baik. Kemudian kalau kita melihat satu jantung, sama enggak ini?
Yang tadi rantingnya sama toh? Sama. Ini yang video saya lihatkan kemarin, kalau misalnya ini terhambat di sini oleh lemak seperti ini yang dipasang cincin, stand. Yang saya perlihatkan gambarnya yang lalu kan, ini dipasang stand. Nah, harganya kan mahal Bapak Ibu stand. Kemudian yang ini lagi, sama nggak? Yang ini nih, sama toh? Sama. Benar nggak kata Alkitab bahwa ranting? Benar. Benar. Nah, ayat ini kalau dibaca hanya dalam bahasa Indonesia saja nggak ketemu. Tapi dalam bahasa Ibrani tadi kita sudah ngerti bahwa ada anyaman jantung, ada ranting jantung. Yahweh bilang, jagalah dengan segala kewaspadaan. Yang perlu dijaga mana? Ini tadi rantingnya. Dengan apa? Pola makan yang baik. Amin. Nah, kemudian ini dia kalau lebih dalam lagi Bapak Ibu, lebih dalam lagi itu. Nah, di ujung daripada arteri ini ada namanya arteriole kecil. Lalu nanti di situ ditangkap oleh vena. Lalu dia masuk ke situ. Ini yang saya bilang tadi. Gelombang elektriknya berpengaruh di sini. Kalau ini dia masuk sangat kecil, perlu tekanan yang bagus untuk dia balik. Dari mana dapat tekanan itu? Nah, itu yang mengatur tadi gelombang elektrik tadi, membantu memompa ini sehingga dia balik lagi. Kalau ini rusak pompanya di sini, makanya terjadi bengkak. Ya, Bapak Ibu yang bengkak kaki, bengkak tangannya, itu karena gagal memompanya. Nah, apa yang menyebabkan gagal tadi? Nah, kita lihat. Nah, ini dia. Jadi dia masuk dari sini. Dia masuk dari sini ke dalam, lalu sini terjadi pertukaran antara oksigen. Tadi makanan yang dibawa itu masuk di sini, lalu di sini terjadi pertukaran. Nah, nanti yang bermanfaat oksigen makanan masuk di sini. Nanti karbon monoksida ampas-ampasnya dibuang. Nah, kalau terjadi hambatan di sini, menimbulkan masalah. Ini menimbulkan penyakit macam-macam. Nah, mengapa Yahweh luar biasa memberikan petunjuk ini supaya kita mentaati, supaya yang kecil-kecil ini berjalan dengan normal. Amin. Jadi di sini berfungsinya. Nah, jadi proses metabolisme yang dari hati terakhirnya ada di sini. Nah, jadi dia masuk ke sini, dari sini makan oksigen, bahan makanan yang kita makan tadi masuk di sini, lalu dia di sini bertukar. Nah, ampasnya dibuang, lalu ini dikembalikan lagi, nanti dikeluarkan. Nah, dikeluarkan lewat maaf kalau kita ke belakang buang air kecil, dikeluarkan lewat keringat. Itu hasil-hasil metabolisme dikeluarkan di sana. Nah, kalau terhambat di sini Bapak Ibu, dia menumpuk di sini. Nah, dia mencari jalan, dia keluar di sini. Lalu terjadilah pembengkakan kaki, tangan dan sebagainya. Ini kalau sudah begitu, masalah penyakit muncul. Nah, ini yang menghambat bahan-bahan polutan, mengganggu hantaran tadi ini, sehingga nah dia prosesnya terganggu. Ini, jadi dia masuk lewat sini karena ada yang menghambat di sini, pola makan tadi yang tidak bagus, semua yang tidak bagus, dia terhambat. Lalu menimbulkan masalah. Nah, Bapak Ibu, kalau dia terhambatnya di sini, mati jaringan ini. Ya, makanya pada orang-orang yang kencing manis Bapak Ibu ya kan, mulai kakinya merah dulu kan, terus mulai hambatan. Lama-lama apa? Melengket kuman. Lalu terjadi lubang. Lalu dia busuk karena dapat makanan. Sesudah itu apa? Dipotong. Di sini problemnya. Nah, mengapa Yahweh menyuruh kita makan yang baik supaya ini bisa jalan semua dengan baik. Makanya sangat teliti disuruh makan. Masih ingat yang di air, yang bersirip dan bersisik. Kalau tidak bersirip bersisik, nggak bisa. Jadi apa itu? Lele, apa lele? Masih ingat? Belut, patin, udang, kepiting, cumi-cumi, kerang. Jangan Bapak Ibu, karena dia akan terganggu di sini. Dampaknya mengganggunya di sini. Masih ingat kan? Ayat mengatakan semua dikuduskan oleh
ucap syukur dan firman dan doa. Jadi mengucap syukur, doa, firman. Nah, orang tidak ngerti dia bilang doa dan ucapan syukur, firman dibuang. Padahal itu paket itu. Ucap syukur, firman, doa. Jadi kalau nanti Bapak Ibu, ini sebenarnya kesempatan memakai untuk bersaksi kepada teman-teman kita yang lain. Ya kan sudah doa dan ucapan syukur, Pak, tolong lihat ayatnya ini. Itu 3 loh, ucapan syukur, doa, ucapan syukur, firman dan doa. Jadi tolong dikembalikan ayatnya itu, jangan main potong-potong. Amin. Amin. Nah, hambatannya ada di sini Bapak Ibu. Kalau pola makan tidak bagus, sehingga nanti dia akan terhambat di sini, aliran masuk ke sana tidak bisa, di sini tidak ada. Nah, ini akibatnya Pak, kalau ini tidak bisa, mati di sini. Nah, mulai terjadi kerusakan-kerusakan, mulai kakinya busuk dan sebagainya. Macam-macam penyakit bisa muncul. Ini kalau menceritakan penyakitnya saja banyak sekali. Nah, cuma prinsip dasarnya saja saya mau bagikan. Kemudian ranting jantung itu meliputi ini tekanan darah, Bapak Ibu ya. Jadi ke rumah sakit kan diukur ya, di sini kan, itu tekanannya diukur. Nanti normal kan ada ya batasannya itu. Kalau sistolnya sampai 120, diastolnya maksimal 90. Jangan lebih dari 90 yang di bawahnya. Kemudian di atasnya ditoleransi masih 140. Lebih dari itu sudah mulai ada masalah. Kemudian yang berikutnya adalah irama jantung. Jadi jantung itu ada iramanya, normal ya, begini. Nah, nanti kalau dia begini terus jalan lagi, itu ada masalah. Kemudian yang berikut adalah bunyi, yang tadi duk dak duk, kemudian denyut. Nah, Bapak Ibu kan bisa pegang ya di sini. Ada lekukan di sini. Kalau mau menghitung jangan 1, pakai 3. Nanti yang direspon yang tengah. Pegangnya begini. Nah itu. Kau pegang masing-masing coba. Ada enggak? Ada toh? Ada bergerak-gerak itu? Nah itu dihitung 1, 2, 3. Itu normal itu 60 sampai 80. Lebih dari itu sudah tidak normal. Per menit itu dipegang. Jadi kalau megangnya pakai 3. Ya, yang benar 3. Jadi nanti mulai belajar ya 3. Nanti Bapak Ibu kalau ada keluarganya ke rumah sakit terus perawatnya cuma pakai 1, itu salah, keliru, harus 3. Karena itu untuk distabilkan dulu kiri di atas bawahnya, yang dihitung di tengah. Itu caranya yang benar. Nah, mulai dihitung 1, 2, 3, itu 60 sampai 80. Kalau lebih dari itu berarti sudah tidak normal, ada masalah. Kemudian di suara jantung. Nah, ini tadi suara hati nurani Bapak Ibu, yang 1 Timotius 1 ayat 19. Kemudian ada arteri vena dan venule, sistem kapiler, kemudian sistem sirkulasi dengan kimia darah, viskositas darah. Nah ini, kalau pola makan tidak bagus, ini akan terganggu semua. Kalau ini sudah terjadi perubahan kimia darah di sini, itu langsung memberi respon tadi, mata jantung tadi langsung memberi signal, langsung dia tidak bergetar, tidak normal. Karena alat ini sangat peka. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah pengalaman ya, ada orang yang mengalami gangguan ini dipasang jantung baterai jantung. Itu tujuannya membantu untuk meningkatkan kontraksinya, itu baterai jantung. Nah, hal-hal yang mengganggu mata jantung dan ranting bekerja dengan baik. Ini polusi makanan tameh. Itu mengganggu mereka bekerja dengan baik. Termasuk suaranya tadi. Yang berikut, pewarna, pengawet, penyedap dalam makanan. Jadi Bapak Ibu hati waspada juga dengan hal ini ya. Semua bahan-bahan kimia yang dibuat untuk penyedap makanan sangat tidak bagus buat kesehatan. Banyak sekali yang dipakai. Nah ini termasuk pewarna Bapak Ibu, mesti waspada. Jadi makanya kalau Bapak Ibu yang punya pengalaman ke luar negeri itu selalu dianjurkan kalau mau beli makanan lihat list daftar kandungan zatnya di situ. Kalau ada yang tidak bagus dihindari. Mereka jujur menulis itu, tapi kita harus menanggapi ini tidak bisa.
Ini harus dihindari. Kemudian berikut itu residu hormon pertumbuhan dalam daging, terutama ayam. Ini sangat tidak bagus Bapak Ibu. Hormon pertumbuhan pada binatang itu sangat tidak bagus. Ayam yang cuma 40 hari sudah dimakan itu kasih hormon. Nah, residu hormon ada dalam tubuh kita. Sehingga orang-orang kalau suka makan itu dari kecil, hormon pertumbuhannya ikut tumbuh, sehingga dia bertumbuh, berkembang, besar sekali. Residu pestisida dalam sayur dan buah-buahan. Nah makanya Bapak Ibu ini harus dibersihkan. Buah-buahan sayur harus dicuci. Menurut Torah, kalau Bapak Ibu, jadi jangan cuci misalnya sayur, diambil baskom, taruh air, langsung cuk. Tetap dia ada di situ. Jadi harus di air yang penunjuk Torah itu air yang mengalir. Amin. Supaya waktu dia keluar itu langsung terbuang. Tapi kalau cuma diculp begini, tidak bagus. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau makan di pinggir gerobak itu kan tidak bagus ya. Airnya sudah hitam, celup lagi. Udah dari situ tidak bagus. Belum lagi dia kasih boraks, dikasih formalin, pewarna kain. Lihat Bapak Ibu, disiapkan kita racun, kita makan. Nah, mesti punya hikmat di sini. Itu sebabnya Bapak Ibu kan iman ditambah pengetahuan. Jangan cuma di iman tok, pengetahuan gak ada, hilang nanti. Salah arah nanti. Kemudian air. Ada logam berat, ada zat kimia di dalamnya. Kemudian dari dehidrasi lokal, hambatan metabolisme, viskositas meningkat. Kemudian udara, rokok, pencemaran udara. Ini juga mengganggu Bapak Ibu. Itu sebabnya sangat dianjurkan sekarang kalau keluar, terutama yang naik kendaraan pakai masker. Karena udara itu di jalan sangat tidak bagus, sangat mengganggu. Jadi sebabnya pakai masker, kalau enggak minimal pakai kain ditutup. Jadi tidak langsung masuk. Kemudian yang berikut dari dalam. Nah ini, dendam, iri, dengki, tidak mau mengampuni, kepahitan. Ini sangat mengganggu juga Bapak Ibu. Sudah banyak kita melayani, melihat orang-orang seperti ini punya dendam bertahun-tahun, jantungnya berdebar-debar. Bapak Ibu kalau ingat orang dendam, jantungnya apa? Debar-debar. Suaranya bilang apa? Bunuh. Bunuh, apa lagi? Balas, apa lagi? Hancurkan. Hancurkan. Padahal kalau kita peka, yang keluar apa? Ampuni dia, doakan dia, berkati dia. Amin. Amin. Nah orang tidak mau melakukan itu sangat berbahaya. Kita tidur mikirin terus dia, jantung kita berdebar-debar, padahal tidak pernah dipikirin kita. Akhirnya jantungnya berdebar terus, jantungnya jadi bengkak, jadi besar, masuk rumah sakit. Kamu udah pernah menemukan dulu waktu masih mahasiswa kami melayani, jadi seorang bapak-bapak itu sudah kurang lebih 3 bulan di rumah sakit, jantungnya membesar. Lalu teman saya bilang, Pak, sebenarnya ini persoalannya kecil, Bapak tidak mau mengampuni kan? Langsung dia kaget. Iya, sampai mati saya tidak akan mengampuni. Dia bilang begitu. Ya sudah Pak, Bapak mati nanti dengan jantungnya yang besar. Lalu kami keluar, lalu kami balik lagi. Bagaimana? Pak, kami tidak akan mendoakan orang seperti ini, percuma. Sampai di pelapon balik lagi, kan ada, Tuhan tidak dengar. Kau mengampuni, mau tidak mengampuni, dosamu tidak diampuni. Ngapain didoakan orang begitu? Tidak usah buang-buang. Pak, kami kasih waktu, Bapak harus mengampuni. Kalau Bapak tidak mengampuni, kami tidak akan doakan. Tidak ada gunanya. Beberapa waktu kemudian kami masuk lagi, Pak bagaimana? Bapak mau mengampuni dia? Langsung dia nangis. Dia mau mengampuni. Dia hanya dipitnah bawahannya sehingga di kantornya digeser jabatan. Setelah dia mengampuni, dia tenang, kami tuntun dia berdoa untuk mengampuni, melepaskan. Beberapa 3 hari kemudian dicek dia sudah keluar dari rumah sakit. Amin. Coba ajaibnya pengampunan itu. Amin. Langsung dia keluar. Nah coba kalau dia tidak mengampuni, sampai mati dia di sana. Karena minum obat tidak akan membantu dia. So, begitu dia ingat orang itu, jantungnya berdebar-debar lagi. Nah kalau dia sudah ngerti tentang kebenaran, ya Yahweh bicara, langsung ampuni dia, maafkan dia, berdamai dengan dia, berkati dia. Amin. Amin. Nah berarti belajar kepada suara jantung tadi.
Nah, ini yang ini dendam, iri, radikal bebas. Sangat berbahaya. Dan ini ada beberapa buku mengatakan ada berhubungan dengan kanker sebenarnya, penyakit-penyakit ini. Yang iri, dendam itu ada berhubungan dengan hal-hal tadi. Kemudian yang berikut, bagaimana cara menjaga, melindungi mata jantung dan rantai jantung, tekanan, denyut, irama, pembuluh darah agar tersebut tetap menghasilkan hayat, hidup, semangat dan gairah. Bagaimana Bapak Ibu? Nah ini dia. Adalah ikuti instruksi, petunjuk, perintah Bapak Yahweh yang ada di dalam Tanak dan Besora. Amin. Tinggal mengikuti petunjuknya. Tadi kalau dendam dia apa? Ampuni. Kalau makan tak buat apa? Taruh pisau di leher. Masih ingat kan? Kalau makan taruh pisau di leher. Itu artinya apa? Firman. Bisa memilah. Oh ini sebaiknya dihindari. Ini harus dimakan. Itu maksudnya taruh firman. Kan tidak mungkin kemana-mana harus bawa pisau. Begitu duduk di restoran taruh pisau lagi. Nanti harus, wah ini mau bunuh diri ini orang. Itu artinya firman ditaruh di leher. Firman tentang pola makan yang baik. Kemudian, nah mengkonsumsilah yang dianjurkan oleh Alkitab. Sudah baca, sudah tahu kan Imamat pasal 11? Itu kemarin kita sudah bahas ya. Kalau mau dipelajari lagi misalnya bisa diklik di sini, tapi kita tidak usah belajar lagi itu. Ada Bapak Ibu masih ada bukunya kan di rumah? Nah, tinggal baca kembali itu. Itu. Mungkin kalau yang baru nanti dikasih. Kalau masih ada sisa, karena nanti bisa. Ada yang baru enggak selain Pak Ebi tadi? Masih ada? Yang hari ini baru? Yang lalu enggak dengar yang saya bagikan. Kalau enggak nanti diminta ya, supaya tahu tentang Imamat pasal 11. Kemudian berikut. Nah, ini kemarin kita tidak bahas ya. Coba diklik ini. Bilangan, nah ini dia. Dibaca Pak ayatnya. Ya. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Nah, Bapak Ibu, ini ikan di Mesir ingat nggak? Ikan di Mesir. Ikan di Mesir itu, Bapak tahu ikan nila, itu kan berasal dari Niloticus. Itu ikan dari sungai Nil, ikan bersirip dan bersisik, ikan nila. Itu dikembangkan dari sana dan masuk Indonesia namanya ikan nila. Itu ikan dari sungai Nil. Kalau Bapak Ibu ke Israel, ikan Petrus. Ikan Petrus yang sudah pengalaman ada makan dah. Itu kan bersirip dan bersisik kan. Itu mirip-mirip ikan mujair. Nah itu dianjurkan kita makan. Kemudian ada ini Bapak Ibu ya. Ada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ini sangat bermanfaat buat kebutuhan. Amin. Nah banyak orang sekarang tergila-gila dengan makanan makanan herbal. Kan mahal itu. Ada yang alami. Amin. Ini sebaiknya tiap hari ada kita makan ini. Minimal salah satunya setiap hari. Bawang putih, mentimun. Mentimun itu ini kelasnya ya, satu kelas mentimun dan ini disebutkan hanya buah, contoh buah dalam kelas. Jadi mentimun dan teman-temannya itu kan semangka, melon, apalagi itu. Yang ada di sini apa kita yang berair banyak? Bir, itu yang lokal kita di sini. Ya pepaya, gitu. Kemudian bawang prei, kan udah tahu bawang prei kan? Ibu tahu kan? Bawang prei. Kemudian bawang merah, bawang putih. Ini harus ada selalu setiap hari. Minimal bawang merah, bawang putih. Jadi kalau masak, taruhlah bawang putih, bawang merah. Sekarang sudah ada tablet itu bawang putih, dijual mahal lagi. Ada yang ngalami Bapak Ibu, amin. Kita memberi petunjuk yang luar biasa di sana. Nah coba lihat, ada orang sekarang mentimun. Mentimun katanya itu untuk memperbaiki hipertensi. Katanya harus diparut, airnya diperas dan sebagainya. Kok repot-repot dimakan aja selesai. Amin. Bawang putih juga demikian Bapak Ibu. Kalau tahan makan aja satu langsung, cuma enggak pedis. Sebaiknya taruh di makanan atau dicampur dengan apa tuh? Dicampur dengan tomat, iris-iris, kasih lombok sedikit, dimakan kan enak itu kayak semacam apa itu ya?
Acar ya, bumbu acar itu. Kan enak Bapak Ibu, amin. Kenapa mau repot-repot ikut yang ajaran-ajaran begini-begini, padahal itu kan hanya mereka iklankan apa dagangnya mereka. Ada yang alami, amin. Mari ikut yang alami. Jadi ini sebaiknya setiap hari Bapak Ibu ya. Ikan setiap hari enggak apa-apa. Malah lebih bagus. Kemudian mentimun, semangka, ini kan agak mahal ya. Kalau minimal mentimun agak murah. Murah ya mentimun? Murah kan? Tadi malam saya makan ada mentimun lagi di meja. Oh ini pas ini. Murah kan? Kalau semangka sih agak mahal. Bawang putih, bawang merah itu agak murah. Jadi sebaiknya ini kalau mau bagus mentah Bapak Ibu. Dalam keadaan mentah, jadi jangan dimasak bawangnya. Lebih bagus efeknya kalau dia dalam keadaan mentah karena ada enzim di sana yang kita butuhkan. Jangan lupa Bapak Ibu ya, kalau makan harus dikunyah. Ya, yang lalu kan, jangan langsung ditelan ya, dikunyah dulu. Walaupun gigi sudah habis tidak apa-apa, tetap kunyah. Karena yang dibutuhkan adalah air liur. Sehingga waktu masuk di perut dia sudah siap diolah. Nah, kalau tidak punya air liur masuk di perut jadi sakit perut. Itu sebabnya minum jus buah itu tidak bagus. Kecuali dikumur-kumur baru ditelan. Jadi kalau minum jus itu harus dikumur-kumur telan. Jangan langsung kuruk-kuruk kayak minum air putih, nggak ada manfaatnya. Masuk perut jadi sakit, kan tidak bisa diolah. Jadi kalau minum jus harus dikumur-kumur, jus buah dikumur-kumur dulu baru ditelan. Jangan langsung ditelan kayak minum air putih, itu nggak ada gunanya. Perutnya jadi kaget dan itu tidak bermanfaat banyak. Amin. Nah ini harus ada setiap hari. Nah, ini ada lagi bilangan ya. Ada buah juga disebut. Bilangan 20, coba diklik yang ini. Ya. Ini, dibaca Pak ayatnya. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Nah, jadi ada dua lagi buah disebut, buah ara, anggur, delima. Ini sangat bermanfaat Bapak Ibu. Menurut yang saya baca dari orang-orang Yahudi, buah delima, tapi yang di Yahudi ya, buah delima yang di Yahudi itu isinya, biji-bijinya itu ada 613. Nah, coba nanti Bapak Ibu kalau ke Israel lagi, ambil yang buah yang besar, coba dibelah, dihitung. Menurut mereka itu 613. Itu butir dari apa? Torah. Dahsyat enggak Yahweh menciptakan alam semesta ini, amin. Nah, jadi anggur delima sangat bagus. Buah ara juga sangat bagus. Buah ara ini sangat bagus. Manfaatnya banyak sekali ya. Kita tidak akan masuk ke sana. Cuma dia itu bermanfaat, anggur delima. Jadi Bapak Ibu kalau punya uang ya sedikit, sekali-sekali lah beli ini anggur. Air putih. Air putih masih ingat kan? 2 liter ya. 2 liter sehari. Kemudian berikutnya. Nah ini, kalau ini kan sudah minggu lalu ya, yang lalu. Yeskiel 4, air putih itu 2 liter sehari. Diminum dibagi. Ya usahakan banyak pagi pada siang, Bapak Ibu. Siapa yang bawa air hari ini? Ada bawa air enggak? Cuma berapa orang? Minimal kalau enggak bawa, minum dari pagi tadi. Karena waktu, masih ingat kan yang saya jelaskan, waktu kita tidur itu terjadi dehidrasi relatif. Jadi kurang air. Waktu kita tidur kan tidak akan apa-apa. Sehingga waktu bangun pagi harus diganti cepat. Nah kalau diganti dengan yang minuman lain, dengan kopi, teh, sangat berbahaya. Karena itu makin terjadi kental, cairannya makin pekat. Yang istilahnya viskositas semakin meningkat. Itu sangat tidak bagus. Jadi harus diganti secepatnya pada pagi hari. Begitu bangun. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau mau ibadah pagi-pagi, jangan lupa bawa air. Kalau enggak minum di rumah banyak-banyak. Supaya di sini enggak ngantuk. Kalau apalagi kalau pagi, mengapa ngantuk? Karena tadi, karena darah kental sehingga jantung memompa ke atas agak sulit. Sehingga oksigen di otak menurun. Nah, akibat menurun jadi ngantuk, enggak bisa konsentrasi.
Makanya saya sengaja selalu bawa seperti ini Bapak Ibu, supaya pulang dibaca. Karena biasanya di sini ditangkap karena ngantuk. Nanti pulang di rumah dibaca lagi. Kemudian yang berikut, cara menjaganya. Hindari konsumsi yang tidak dianjurkan. Nah, misalnya ini imamat masih tame juga ketentuan, masih ingat kan? Yang tidak bersirip dan tidak bersisik itu dihindari. Kemudian lemak, masih ingat kan? Lemak dan darah, itu yang lalu juga kita sudah bahas, itu sebaiknya dihindari. Kemudian berikutnya adalah, nah ini susu buntut, masih ingat ayatnya kan? Kan enak ini susu buntut. Berikutnya, daging dan susu bersamaan, ini ayatnya kan, tidak boleh memasak anak kambing dalam susu hidungnya, jadi susu tidak boleh bersamaan, karena itu bisa menyebabkan tiba-tiba viskositasnya meningkat, sehingga darah tidak mampu memompa, lalu serangan jantung tiba-tiba, lalu meninggal. Nah itu sebabnya Bapak Ibu coba perhatikan aja, kalau ada yang serangan jantung, orangnya sehat, serangan jantung, coba telusuri makanan 3 hari belakangan, pasti ada campuran susu dan daging. Mungkin susu dan daging secara langsung nggak ada, tapi kan dia habis makan burger tuh, ada daging, ada keju, dia campur. Itu termasuk habis makan daging dengan es krim, susu juga. Itu pasti ada perangkaiannya itu. Tidak mungkin tidak ada. Dan merokok. Kemudian berikut, nah ini yayin dan sekar. Kalau ini kan kemarin sudah ya, ini semua, ini coba diklik yang ini. Nah yayin dan sekar Bapak Ibu, ini harus dipahami juga dengan baik. Ini juga mengganggu kinerja, fungsi daripada jantung. Yayin itu dari Hakim-Hakim 13 ayat 7. Ini ayatnya. Nah di transliternya jadi dibaca Pak, ya ini. Wayomer lihinak harah wayolat te ben we atah altis tiyayin we sekar we al tokli kol tumas ki netsir Elohim yihye hana armin habeten at yom moto. Nah coba perhatikan ini ada yayin dan sekar. Itu dibedakan Bapak Ibu, yayin dan sekar ini, yayin dan sekar ini di Hakim-Hakim. Kemudian di Perjanjian Baru juga ada. Ini dalam bahasa Inggrisnya, strong drink. But he said unto me, behold, thou shalt receive and bear a son, and now drink no wine nor strong drink. Neither eat any unclean thing, for the child shall be a Nazareth to God from the home to the day of his death. Jadi kalau dalam bahasa Inggris disebutkan anggur, kemudian minum yang menguatkan, unclean, itu tidak termasuk unclean. Minuman anggur atau minuman yang memabukkan. Ini kan bahasa Indonesianya kurang hanya anggur dan memabukkan. Sehingga orang mengatakan ya kalau begitu yang penting kan tidak mabuk. Padahal Alkitab tidak mengatakan begitu. Tadi bahasa Inggris lebih bagus ya. Minuman yang menguatkan, minuman yang mengandung zat aktif. Maksudnya itu. Nah, sekarang banyak sekali kan minuman zat aktif apa? Yang paling terkenal Hartindeng, apa lagi? Extra Jos. Extra Jos, apa lagi? Apa? M150, apa lagi? Itu mengandung zat aktif semua. Sebaiknya dihindari Bapak Ibu. Termasuk itu loh, minuman bersoda. Apa minuman bersoda yang terkenal? Apa? Coca-Cola. Coca-Cola yang paling terkenal. Apa lagi? Bapak Ibu sudah kenal semua ya. Termasuk itu. Artinya itu kalau Bapak pingin ya jangan tiap hari. Tapi sebenarnya dihindarilah supaya tadi mata jantungnya dan ranting jantungnya normal. Amin. Amin.
Air putih saja. Kemudian di Lukas 1 ayat 15, ini digunakan kata yang sama dalam bahasa Ibrani ya. Nah ini Pak. Nah itu. Ki gadol yihye lifnei Yahweh yayin wa sechar to yisteh wa yimale ruah hakodes merechem immu. Sama enggak yang di Hakim-Hakim tadi? Sama kan? Dia gunakan kata yayin dan sekar. Sama. Jadi jangan mengatakan itu cuma hukum perjanjian lama, enggak. Di sini juga ditulis loh. Sekar. Nah, mari kita lihat dalam bahasa Inggris sama ya. Wine dan strong drink. Sama. Tapi dalam bahasa Indonesia ya ini anggur dan minuman keras lagi. Kalau tadi di Hakim-Hakim minuman yang memabukkan. Kalau di sini baru dia minuman keras. Nah, ada orang menerjemahkan begini. Yang dimaksud minuman keras itu air aki. Kan enggak mungkin. Air aki katanya air keras itu. Kalau cap tikus enggak apa-apa katanya. Kan itu bukan air keras. Air keras itu cap tikus cuma air aki. Kalau cap tikus itu bukan air keras. Padahal itu kalau kita lihat lebih dalam itu sudah termasuk semua ya. Nah, mari kita lihat kamus Hebrew-nya. Yain ini itu diterjemahkan wine atau minuman yang berfermentasi. Jadi yang berfermentasi itu kan menghasilkan alkohol. Nah, disinilah masuk minuman ini di lokal. Kalau di tempat saya tuak. Di sini apa itu? Legen. Apa ya? Legen. Lagen ya? Legen. Lagen apa legen? Legen. 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 Itu kalau masih baru, enggak apa-apa. Tapi begitu beberapa jam itu sudah terjadi fermentasi. Dan hasilnya fermentasi salah satu adalah alkohol. Itu sudah tidak bisa lagi masuk di sana. Kalau dia sudah lewat beberapa jam itu. Saya pernah penasaran itu di warung, Legen dingin. Apaan ini minuman? Saya coba. Oh, ini kampung saya tua ini. Tapi saya minum sedikit, saya coba sedikit. Lalu saya tahu, oh ini ternyata tuak. Saya tidak habiskan. Nah, jadi anggur termasuk di sana ya. Anggur yang fermentasi mengandung alkohol. Jadi alkohol itu tidak bisa disentuh, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nanti baca di Imamat, itu kalau orang mau melakukan persembahan, lalu dia minum itu, dia mati di dalam bait suci. Di dalam bait itu mati dia. Kalau dia menyentuh itu. Jadi memang ada larangan keras untuk menyentuh itu. Nah, kalau sekar, ini kan sin tambah esegol, lalu kap ditambah amat, ya itu. Tidak ada titik berarti kh ya. Kalau titik bagi k saja. Nah, itu strong drink, minuman penguat, intoksikasi drink, minuman yang menyebabkan intoksikasi, fermented. Ini termasuk yang intoksikasi. Jadi minuman intoksikasi tidak boleh. Kan ada orang begini Bapak Ibu, sudah tidak tahan menghadapi hidup ini, sulitnya bukan main. Dia bikin apa? Minum baygon. Tidak bisa itu. Ada lagi yang lebih parah itu, karena tidak ada baygon kan agak mahal. Dia beli obat nyamuk itu. Obat nyamuk itu ditumbuk-tumbuk langsung diminum. Nah, beberapa waktu kan lalu kan banyak ya dicampur ini, macam-macam dicampur itu. Lalu dia minum, itu kan meninggal massal itu kan banyak. Ada juga yang hidup buta. Nah itu, Alkitab sudah melarang gitu. Jadi dia cairan yang menghasilkan fermentasi yang menyebabkan intoksikasi itu termasuk dalam situ. Jadi yain dan sekar itu sangat berbeda. Jadi jangan hanya terpaku pada yain saja, tapi ini harus sekar. Masalahnya adalah Bapak Ibu bahwa terjemahan kita ini dia tidak memakai konsep Hebrew, sehingga dia menerjemahkan itu tetap yain, sehingga di perjamuan itu boleh yain, padahal nggak boleh. Jadi kalau dalam perjamuan itu yang beralkohol tidak boleh sebenarnya. Hanya karena terjemahan ke bangsa-bangsa dia menerjemahkan seperti itu, padahal itu tidak ada dalam tradisi. Harus buah yang segar.
air yang segar, perasaan yang segar. Nah, coba lihat piktogram daripada sekar. Ini sekar. Jadi ini sin, kap, res. Kita lihat sekarang ya. Sin itu apa? Gigi. Ya kan? Gigi. Kemudian kap itu apa? Tangan. Lalu itu res apa? Kepala. Kira-kira kalau gigi, tangan di kepala, apa itu? Apa itu? Dari hurufnya saja sudah terbaca. Jadi minuman yang membuat pusing sudah termasuk, Bapak Ibu. Amin. Piktogramnya sudah bicara loh. Jadi gigi, tangan, kepala. Kira-kira kalau digambar begini. Jadi sesuatu minuman memberi respon seperti ini, itu sudah termasuk syekar. Bapak Ibu yang pengalaman pertama kali merokok, gini enggak? Gini toh? Pusing itu. Tapi kalau dibiarkan hilang responnya, langsung aman. Minuman lain-lain, minuman beralkohol juga begitu. Pas saat minum. Nah, makanya Bapak Ibu yang sudah mau melakukan tahor dan tameh, kalau cium bau rokok pusing enggak? Pasti pusing. Karena itu sudah secara alami Yahweh memberikan itu kepada kita. Nah, ini ayat yang sering diartikan ya, 1 Timotius 5. Jangan lagi minum air saja, melainkan tambahkanlah anggur sedikit. Ini yang banyak dikelirukan. Sama. Inggris diterjemahkan wine. Kemudian versi Ibrani juga sama. Dia menggunakan ini. Oinos. Seharusnya di Hagapen. Ini karena terjemahan Ibrani masih terjemahkan dari Yunani punya, tanpa konsep Ibrani, sehingga dia akan fakta ilmiah Bapak Ibu ya. Tidak ada satu penyakit pun dilihat ayat ini ya. Ini. Berhubung pencernaanmu terganggu. Nah, makanya dia begini. Saya bikin kesimpulan seperti ini. Fakta ilmiahnya, tidak ada satu penyakit saluran pencernaan yang obatnya ada alkohol. Tidak ada. Penyakit saluran pencernaan tidak ada satupun obatnya ada alkohol, enggak ada. Alkohol malah kontraindikasi. Jadi jelas di situ bukan alkohol ayat itu. Nah, mengapa demikian? Nah, anggur dalam konsep Ibrani ada dua. Agapen itu yang anggur segar, anggur manis, non alkohol. Kemudian yang berikut adalah tadi yayin, anggur fermentasi, anggur beralkohol. Nah, yang dianjurkan oleh Saul tadi kepada Timotius ini anggur yang di atas, bukan anggur yang ini, yayin tadi. Nah, bahasa Ibrani masih memakai terjemahan tadi bangsa-bangsa, sehingga itu belum diperbaiki. Nah, kalau penyakit saluran pencernaan obatnya yang manis, itu sangat dimungkinkan. Nah, karena anggur manis itu mengandung banyak glukosa, vitamin dan mineral. Penyakit saluran pencernaan yang obatnya adalah alami adalah anggur atau gula. Ini adalah hepatitis A. Masih ingat Bapak Ibu yang tua-tua di sini? Kalau dulu ya dia sakit hepatitis, disuruh minum apa? Sirup yang mengandung gula itulah. Masih ingat Bapak Ibu yang agak umur-umur, yang sudah tua gitu, masih ingat kan? Kalau ada keluarganya ke rumah sakit kuning, lalu disuruh minum apa? Sirup. Nah, bayangkan luar biasanya hikmat yang dipunya oleh Saul, disuruh Timotius supaya ditambahkan itu anggur yang manis, karena diduga dia ada penyakit ini, hepatitis A. Karena hepatitis ini akan selalu muncul, penyebabnya virus. Lain yang B dengan C lain Bapak Ibu. Nah, coba lihat kandungan sebuah anggur ya. Ini gulanya kan tinggi tuh. Gula namanya 16 gram per 100 gram. Jadi sangat tinggi gulanya. Nah, di situ bisa dibutuhi oleh buah anggur segar. Di situ.
Jadi hikmat yang diberikan kepada Saul, dari mana Saul dapat itu? Dia nulis kepada Timotius, Roh Kudus memberitahukannya. Amin. Amin. Jadi kadang-kadang kita, Tuhan kasih pesan, kamu makan itu lah. Ada sesuatu di dalam kandungan aktifnya tadi. Nah, itu tentang Yayin dan Sekar. Yang berikut, mengampuni Bapak Ibu ya. Ini ayat-ayatnya saya kira. Salah satu aja yang diklik. Misalnya, nah ini saja satu. Matius 18 ayat 21. Nah, ini, sorry. Ya Pak, dia baca ayat Kemudian datanglah Kefa dan berkata kepada Yesua, Adonai, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesua berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Amin. Kalau orang Indonesia mengampuni sampai berapa kali? Berapa? 3 kali ya toh. Pokoknya ini yang sudah terakhir ya. Kalau kamu masih buat lagi, kenapa dia buat 3 kali? Karena dia mengikuti pola pemerintah. Kan pemerintah kan SP1, SP2, lalu SP3. Mau diterapkan dalam iman, mana bisa? Ini pengampunan yang tidak terbatas. Amin. Amin. Jadi berapa kali pun diampuni, ampuni. Amin. Jadi jangan pakai teori pemerintah 3 kali. Pokoknya 3 kali terakhir ya. Kali ini pokoknya saya tidak akan mengampuni. Waduh, tidak bisa begitu. Harus sampai tak terbatas. Amin. Supaya tadi mata jantung berfungsi dengan normal. Amin. Kalau tidak dia terganggu juga. Itu ayat-ayat yang lain ya, tidak usah diklik. Kemudian menerapkan ini. Ini secara ilmu pengetahuan saja diterapkan ini. Ini secara ilmu pengetahuan cepat saja Bapak Ibu ya. Perilaku hidup bersih dan sehat itu dikenal. PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat dalam lingkungan kita. Apa artinya itu? Itu dilakukan di rumah tangga masing-masing. Nah, salah satunya adalah ini. Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, memberi ASI yang eksklusif buat ibu-ibu yang melahirkan, mau nimbang bayinya, menggunakan air bersih, mencuci tangan dan air sabun sebelum makan, mandi minimal 2 kali sehari, sikat gigi setiap habis makan, siang dan malam. Bapak Ibu berapa kali sikat gigi? Seharusnya setiap makan ya, habis makan sikat. Supaya itu juga kuman langsung itu bisa langsung menyerang jantung ya. Kalau mulut kita tidak sehat, itu akan mudah penyakit jantung, terutama katupnya jadi kaku, mengeras. Kalau tidak menjaga itu. Kemudian mandi 2 kali minimal ya. Menggunakan kuku, gunting kuku juga ya. Itu harus dipotong. Kemudian menggunakan jamban sehat. Nah ini juga mungkin kita harus seperti ini, nanti kan kita menerapkan, jadi buat orang-orang yang belum punya jamban ya mungkin kita bersimpati buat lingkungan kita. Mungkin suatu saat kita buat seperti itu dalam hari ulang tahun, apa kita bantu orang membuat WC misalnya ya, itu. Kemudian memberantas jentik nyamuk di rumah, itu tugas kita juga Bapak Ibu. Jangan mengatakan itu tugas orang lain, kita punya bagian. Jadi ada timbunan-timbunan air itu dibuang. Saya mengingat Bapak Ibu, dulu kami di kampung kebiasaan begini, kalau kami mengambil kelapa orang, dipanjat gitu, terus dibelah, dimakan tidak apa-apa, yang penting dibalik. Jadi kelapa kan dibelahkan jadi 2 ya, bagus, harus dibalik. Itu tujuan pertama, bahwa itu memberi pesan kepada yang punya pohon, bahwa yang memakan ini adalah keluarga. Yang kedua, kenapa tidak dibalik? Karena nanti kalau dibalik kan ada hujan, ada air, berkembang jentik nyamuk. Nah itu, jadi kita harus melakukan hal seperti, karena itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, kita juga Bapak Ibu. Kita memang belum berlakukan. Kalau di luar negeri misal Singapura, kalau di rumah dilihat jentik nyamuk ada, rumahnya kena denda. Kita belum. Kemudian berikutnya adalah makan buah dan sayur setiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Jadi ini harus dilakukan juga, olahraga ya. Tidak merokok di dalam rumah, membuang sampah pada tempatnya. Nah ini juga membersihkan lingkungan, membuang sampah. Ini tanggung jawab kita semua Bapak Ibu. Jangan buang sampah sembarangan.
Kadang-kadang saya miris Bapak Ibu, mobilnya mewah, di jalan buang sampah. Jangan melakukan itu. Amin. Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang berikut, ada lagi ini, ya ini sehat, coba diklik yang ini. Pola sehat, ini ada S, itu seimbang gizi, kita sudah pelajari, kita sudah tahu. Nyahkan rokok juga kita sudah. Kemudian ini hindari stres, caranya berdoa mengampuni ya. Kemudian awasi tekanan darah. Nah, sangat bagus Bapak Ibu, kita kan sudah punya klinik di sini. Jadi seharusnya ukurlah tekanan darah minimal sebulan sekali. Seharusnya dianjurkan sih 6 bulan, tapi tidak apa-apa setiap bulan supaya klinik kita berfungsi. Datang tes. Amin. Amin. Jangan hanya untuk orang sakit, orang sehat pun untuk kontrol. Nah, digunakan itu mari Bapak Ibu. Sehingga kalau tensi sudah naik, hati-hati. Nah, ingat kemarin kan, kalau perubahan biokimia fisiologis terjadi masih aman. Tapi kalau sudah perubahan patologis, sudah sulit kembali. Dan itu memerlukan biaya yang mahal. Nah, sangat bagus sudah ada klinik, mari manfaatkan ya. Kemudian teratur. Nah, ini olahraga. Olahraga ini teratur dan terukur Bapak Ibu. Jadi jangan hari ini lari 10 kilo, minggu depan 2 kilo, minggu depan lagi 1 kilo, minggu depan 10 kilo, tidak bisa. Harus teratur. Kalau cuma 1 kilo tok, rutin. 2 kilo, 2 kilo. Jangan berubah-berubah, karena itu tidak bagus buat perkembangan jantung. Jadi yang rutin, sekali seminggu ya seminggu saja sekali. Jangan dirubah lagi. Tapi sebenarnya ada olahraga yang paling bagus Bapak Ibu, jalan kaki. Amin. Jalan kaki itu paling bagus. Yesus juga kesana kemari kan memberitakan Besora jalan kaki. Hanya sekali diceritakan naik keledai waktu mau masuk Yerusalem. Di luar itu di jalan kaki. Karena tahu itu jalan kaki sehat. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau tidak terlalu jauh jalan kaki saja. Dan sangat bermanfaat buat kita. Nah, ini seimbang gizi. Bapak Ibu ya, banyak makan sayur. Ini polanya siapa ini? Makan seperti ini. Ingat di Alkitab siapa? Daniel. Pola makannya. Jadi mau pintar Bapak Ibu, makan sayur banyak. Jangan daging dan susu, itu keliru. Ya toh? Karena tadi hambatan pada pembuluh darah. Kemudian ini. Nah, ini sebaiknya ini dihindari. Jangan lagi Bapak Ibu. Nah, kalau ada orang mau merokok bertamu ke rumah Bapak Ibu, jangan izinkan merokok dalam rumah, suruh di luar. Karena asap rokok itu melengket loh di dalam rumah. Lama baru hilang. Jadi maaf Pak, kalau mau merokok silakan di luar dulu, jangan dalam rumah. Karena tidak bagus udaranya. Apalagi kalau ada anak kecil ya. Kemudian tidak stres. Nah itu. Ya, itu stres kan banyak. Berdoa, mengampuni, selesai. Kemudian awasi tekanan darah. Ada klinik tadi saya bilang. Kemudian teratur olahraga. Paling bagus adalah jalan kaki. Amin. Ini untuk menjaga tadi jantung, mata jantung dan pembuluh darah. Dengan demikian kita bisa dapat kesimpulan pertama, Yahweh Elohim Sebaot menciptakan manusia sungguh dahsyat dan ajaib. Firman-Nya dalam konsep Ibrani bisa kita menemukan adalah mata jantung. Merupakan bagian yang organ yang jantung yang sangat peka untuk memberi respon saat Yahweh berbicara kepada kita. Kalau makanannya sudah bagus tadi. Kalau enggak, bukan Yahweh yang berbicara tapi penyakit. Yang kedua, ranting jantung meliputi tekanan darah, irama jantung, bunyi detak jantung, nadi perifer, suara jantung, arteri, vena, arteriole, kapiler, sistem mikrokimia darah dan viskositas darah. Yang berikut, ranting jantung tangkai anyaman itu merupakan sumber hayat, kehidupan, semangat, gairah. Ilmu pengetahuan modern membuktikan bahwa mata jantung dan ranting jantung benar adanya. Amin. Amin. Yang berikut, hal yang mengganggu mata jantung adalah polusi dari makanan, air, udara, dan dalam tubuh. Kemudian kesimpulan terakhir, Yahweh memerintahkan menjaga, melindungi, mengawasi mata jantung dan ranting jantung. Itu berarti itu menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga dengan segala kewaspadaan mata jantung itu dengan cara makan makanan yang minuman yang dianjurkan yaitu tahor dan air putih, menghindari makanan yang minuman yang tidak anjurkan, tame, yayin dan sekar itu dihindari.
Kemudian yang berikut, mengampuni dan buang segala kepahitan, menerapkan PHBS, berpola hidup sehat. Yahweh Elohim memberkati kita semua. Haleluya. Beri kemuliaan kepada Bapak Yahweh. Mari kita berdoa. Bapa kami Yahweh,